Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta lomba bahasa Arab tingkat SD kelas 4. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai soal Olimpiade. Baik, langsung saja saya buka filenya. Baik, kita masuk ke nomor 1, yaitu man hiya titik-titik. Di situ ada gambar ibu guru ya, ibu guru sedang mengajar. Nah, apa bahasa Arabnya guru perempuan atau bu guru? Di jawaban sini ada muallimatun, muhandisun, mudirun, dan tabibun. Misalnya kita tidak tahu apa arti dari muallimatun, muhandisun, dan seterusnya, kita tidak perlu gugup atau takut. Kita tinggal mencermati pilihan jawaban yang ada. Yang kita tahu, gambar di situ adalah guru perempuan. Karena perempuan, maka memakai tanda untuk membedakan antara isim laki-laki dan isim perempuan, yaitu memakai tak marbutoh. Lalu mana kata yang memakai tak marbutoh? Ya, yang memakai tak marbutoh adalah muallimatun. Nah, kalau muhandisun artinya adalah insinyur laki-laki, mudirun direktur atau kepala laki-laki, tabibun dokter laki-laki. Oke, lanjut soal nomor 2, mahada. Oh, maaf. Soal nomor 2, mahada. Hada titik-titik. Di situ pilihannya adalah baitun, syari'un, rohmun, dan hatifun. Bahasa Arabnya rumah adalah baitun. Kalau syari'un itu adalah jalan, sedangkan rohmun artinya adalah nomor, dan hatifun adalah telepon. Baik, lanjut ke nomor 3. Man huwa titik-titik. Nah, ini agak berbeda dengan soal nomor 1 tadi, karena pilihannya tadi kan ada pembeda ya antara pilihan A, B, C, dan D. Sedangkan nomor 3 ini tidak ada. Maka kita memang harus tahu apa bahasa Arabnya dokter, terutama dokter laki-laki. Pilihannya ada tabibun, muhandisun, mudarrisun, dan muwadzafun. Nah, bahasa Arabnya dokter adalah tabibun. Nomor 4, rattibil hurufa litakuna kalimatan shahihatan. Di situ ada ya bersukun, kemudian ain berharokat fathah, kemudian mim bertasydid dan berharokat kasrah, dan tija dan ya berharokat sukun, dan dal berharokat bertasydid dan berkasrah. Arti dari ratibul huruf adalah urutkan huruf-huruf berikut agar menjadi kata yang benar. Nah, kita cermati dulu ABCD-nya. Karena ini sudah pasti jawabannya A ya, saya mulai dari yang D dulu. Mi'a, wah enggak. Apa itu bahasa Arab? Bahasa Arabnya mi'a, enggak ada ya. Aimi, wah, terbaca. Nah, kalau gitu sudah jelas jawabannya adalah A, yaitu ammi dan jaddati. Ammi bermakna pamanku dan jaddati bermakna nenekku. Kemudian nomor 5. Hadza abi huwa syurtiyun. Aina surah al-munasibah lihadil mihnah. Hadza abi, ini adalah ayahku. Huwa syurtiyun. Syurtiyun, ya untuk hal ini kita memang harus tahu bahasa Arabnya. Syurtiyun itu adalah polisi ya. Aina surah al-munasibah lihadil mihnah. Mana gambar yang sesuai dengan profesi ini? Gambar yang sesuai dengan profesi ini adalah gambar yang A, yaitu polisi. Kalau B, dokter laki-laki itu adalah tabibun. Sedangkan yang C itu adalah guru perempuan, bu guru, yang bahasa Arabnya adalah mu'allimatun atau mudarrisatun. Yang D adalah fallahun. Kemudian nomor 6, Iqbal yausilul malabisa.
Ma makna yaghsilu? Iqbal yaghsilu al-malabis. Malabis itu pakaian atau baju. Nah, yaghsilu artinya adalah gini, kalau kita misal yang kita ketahui hanya malabis ya. Jadi kita tahu artinya malabis itu adalah baju. Nah, sedangkan apa arti yaghsilu? Iqbal itu kan nama orang ya. Kalau kita tinggal yaghsilu. Yaghsilu apa arti dari yaghsilu? Kita cari di sini mencuci, membaca, menyetrika, dan memasak. Nah, kita tinggal mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak mungkin. Karena malabis artinya baju, jadi mencuci masuk akal, menyetrika masuk akal. Nah, jawaban yang tereliminasi adalah membaca dan memasak. Masa membaca baju ya, atau memasak baju kan ya tidak mungkin. Jadi tinggal mencuci dan memasak, menyetrika. Nah, kalau tinggal dua ini, kalau misalnya tidak tahu ya mentok, tidak tahu ya memang harus gambling ya. Jadi tinggal memilih mencuci atau memasak. Nah, jawab memasak ya Allah, menyetrika. Nah, jawabannya adalah mencuci. Ma makna ummi fi lughatil Indonesia? Misalnya kita tahu kita hanya tahu arti umun ya. Umun itu artinya kan ibu. Nah, tinggal ya berharokat bersukun ini apa artinya gitu. Nah, jadi jadi tinggal mengeliminasi ya seperti soal nomor 6 tadi, yaitu ibuku dan ibu. Nah, karena arti umun itu adalah ibu, nah sedangkan umun ditambah ya bersukun, maka kemungkinan artinya adalah ibuku. Jadi dalam bahasa Arab itu ada prinsip ketika suatu kata ditambah satu huruf saja, maka artinya itu bisa berubah. Jadi umun plus ya berharokat sukun, maka artinya adalah ibuku, bukan lagi bermakna ibu. Oke. Nomor 8. Aina yaqa'u nusbun tadhkariyun watoniun. Nah, ini soal terakhir yang kategori sangat mudah ini ya. Kita tahu gambar ini adalah Monas. Kalau kita mendengar kata Monas, yang pertama kali kita ingat adalah Jakarta. Langsung saja kita pilih V Jakarta tanpa kita tahu arti dari aina yaqa'u nusbun tadhkariyun watoniun. Nah, jadi artinya aina yaqa'u nusbun tadhkariyun watoniun adalah di manakah Monas atau monumen nasional itu berada. Tentunya di Jakarta. Entah nanti kalau Monasnya mau dipindah ke Kalimantan ya, karena kan perubahan pergantian itu ibu kota nasional, ibu kota Indonesia. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Hasan. Di sini ada dialog antara Hasan dan Ahmad. Hasan bertanya kepada Ahmad, "Aina baituka ya Ahmad?" Aina baituka ya Ahmad? Di manakah rumahmu ya Ahmad? Ahmad menjawab, "Baiti fi Syariq Mawar, raqam wahid." Nah, baiti fi Syariq Mawar, raqam wahid. Baiti, rumahku ada di Jalan Mawar, raqam wahid. Kalau kita tahu arti wahidun itu kan artinya satu. Wahidun, satu, isnani, dua, salah satun, tiga, arbaatun, empat, dan seterusnya. Nah, jadi satu ya. Kalau gitu rokmun artinya adalah nomor. Jadi nomor 9, ma makna rokmun. Rokmun artinya adalah nomor. Sekarang nomor 10. Hasan. Di sini juga ada ada percakapan antara Hasan dan Ahmad. Oh ya, ini soalnya masih sama dengan yang nomor 9 tadi ya. Aina baitu kayak Ahmad, baiti fi Syariq Mawar, raqam wahid. Nah, pertanyaan adalah, kam raqmu baiti Ahmad? Jadi, ya ini kita harus tahu artinya ya. Arti dari wahidun itu apa? Arti wahidun adalah satu. Jawabannya adalah raqam 1. Kemudian soal nomor 11. Madza ta'malu Zainab? Apa yang Zainab lakukan? Ya. Ini ya kita memang harus tahu artinya. A, taknusu,
B. Taqra'u, C. Tagsilu, dan D. Takwi. Nah, ini Zainab sedang menyapu ya. Taknusu artinya menyapu, taqra'u artinya adalah membaca, tagsilu artinya adalah mencuci, dan takwi artinya adalah menyetrika. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 11 adalah taknusu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Iqra' hadhil faqrah. Bacalah paragraf pendek ini ya, paragraf ini. Utlatun fil baiti, liburan di rumah. Ismi Khalid. Fi yaumil utlati usrati fil bait. Nahnu nunadhiful baita. Abi yasilus sayyarata wa ummi takwil malabisa wa ukhtil kabirah taknusu ghurfatal julusi wa ana unadhifu ghurfati. Ma maudhu'u hadzal nas? Itu pertanyaannya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu kita terjemahkan dulu ya teks ini. Utlatun fil baiti, liburan di rumah. Ismi Khalid, nama saya Khalid. Fi yaumil utlati usrati fil baiti. Di hari libur, keluargaku ada di rumah. Nahnu nunadziful baita. Kami membersihkan rumah. Abi yausilus sayyarah. Ayahku membersihkan atau mencuci. Ayahku mencuci mobil. Wa ummi takwil malabisa. Dan ibu menyetrika baju. Wa ukhtil kabirah, kakak perempuanku, taknusu ghurfatal julusi, menyapu ruang duduk. Wa ana unadhifu ghurfati, sedangkan aku membersihkan kamarku. Ma maudhu'u hadzal nassi? Apa judul dari teks tadi? Nah, apa judulnya? Judulnya itu bukan perintah yang ikra itu ya. Ikra fakrah itu bukan ya, itu kan perintah ya. Nah, judulnya adalah utlatun fil baiti. Di sini ada utlatun fil baiti, ada utlatun fis suqi, ada utlatun fil madrasati, dan ada ada ikra hadil fakrah. Ya, ikra tadi kan perintah ya, bukan judulnya. Jadi judulnya adalah Utlatun fil baiti, atau liburan di rumah, nomor 12. Oke, sekarang nomor 13. Ada dialog antara Raffi dan Putra. Ya Putra, ma amaluka fil mustaqbal? Apa cita-citamu di masa depan nanti? Putra menjawab, uridu an akuna, aku ingin menjadi titik-titik. Nah, di situ ada gambar seorang laki-laki yang menjadi insinyur ya. Nah, jadi apa bahasa Arabnya insinyur? Insinyur bahasa Arabnya adalah muhandisan. Kalau mu'alliman artinya adalah guru laki-laki. Kalau mudarrisatan adalah guru perempuan. Kalau mudiron adalah kepala atau direktur laki-laki. Jadi jawabannya adalah A, muhandisan. Kemudian nomor 14, aina ya'malu tabibu? Di manakah dokter bekerja? Di mana tempat dokter bekerja gitu. Jadi dalam beberapa hal kita memang harus mengetahui istilah-istilah yang biasanya keluar ya. Misalnya kita tidak tahu ya'malu ya. Yang kita tahu hanya tabib. Jadi tabib itu kan artinya dokter ya, tabib dokter gitu. Nah, kalau kita mendengar kata tabib atau dokter, kata yang berasosiasi atau terlintas selain dokter itu kan rumah sakit, pasien dan seterusnya. Nah, di sini kalau memakai fi berarti menunjukkan tempat. Fi al-mustashfa, fil baiti, fis suqi, fil motor. Jadi tinggal kita pilih mana tempat yang sesuai dengan tabib atau dokter. Apakah fil mustashfa, fil bait, di rumah, fis suq, di pasar, atau fil motor, di bandara. Fil mustashfa artinya adalah di rumah sakit. Jadi jawabannya adalah fil mustashfa, di rumah sakit. Jadi aina ya'malu tabib? Fil mustashfa. Oke, nomor 15. Tarjim hadhil jumlah ilal lughatil arabiyyah. Terjemahkanlah
kalimat ini berikut ini ke dalam bahasa Arab. Ini ayahku, namanya Hasan. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Nah, hadza abi ismuhu Hasan, hadza ummi ismuha Hasan, hadza abi ismuha Hasan, dan hadza akhi ismuhu Hasan. Nah, sedangkan sekarang kita analisis dulu. Ini ayahku. Nah, ini ayahku. Ayah itu kan laki-laki. Ini itu adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Karena abun atau abi itu adalah karena ayahku adalah laki-laki, maka kata tunjuknya harus laki-laki, yaitu hadza. Semua ABCD memakai hadza. Oke. Sekarang lanjut. Ayahku. Ayah itu kan abun. Karena ada ku, maka ditambah ya sukun. Seperti tadi ya. Hadza abi. Kalau gitu, yang pilihan B kemudian pilihan D itu dieliminasi. Sekarang tinggal yang A dan C. Hadza abi. Nah, namanya Hasan. Ini ismu tinggal hu atau ha. Nah, ini kita juga harus tahu ya kata apa hal-hal yang menjadi kunci dalam bahasa Arab itu kan dhamir juga. Dhamir. Kalau ini kan memakai dhamir yang mutasil atau yang nyambung dengan kata sebelumnya, ismu, hu, atau ha. Nah, karena yang dhamir untuk laki-laki satu adalah hu, maka yang betul adalah yang A. Karena yang C, hadza abi ismuha. Ini kan salah ya. Oke. Jadi nomor 15 jawabannya adalah A. Hadza abi ismuhu Hasan. Oke, nomor 16. Madza ta'malu Ummu Khalid? Apa yang sedang Bu Khalid kerjakan? Sini, nah, ini kita bisa melihat jawabannya ya. Itu kan menyetrika baju. Nah, kalau kita nggak tahu arti menyetrika, terus kita coba cari di situ apa? Yang kita tahu misalnya bukan tidak tahu arti tadi ya menyetrika, tapi hanya mengetahui arti baju tadi malabis ya. Jadi kita bisa langsung memilih yang A, takwi al malabis, karena al malabis artinya adalah baju. Kalau tunawifu al bait tadi artinya adalah rumah. Jadi menyetrika rumah kan tidak mungkin. Jadi itu salah, dieliminasi. Talsilus sayyaro kan mobil. Menyetrika mobil, lah ini tidak mungkin juga. Tapi tunawifu itu artinya membersihkan, talsilu artinya adalah mencuci. Kemudian taknusu hurfatal julusi, menyapu ruang duduk. Ini misal kalau kita tidak tahu arti semuanya ya, tidak tahu arti yang menyetrika itu apa ya. Ya, tinggal tadi al malabis, takwi al malabis artinya adalah menyetrika baju. Oke. Ismi Fatimah. Baiti qaribun minal madrasah. Baiti fi syari' Pahlawan. Raqam salasah. Aina baitu Fatimah. Nah, ini kan apa itu? Ini yang menjadi pertanyaan kan aina. Aina artinya adalah di mana? Di manakah rumah Fatimah? Di sini hampir-hampir mirip ya. Nah, ini fi syari' Pahlawan. Oke. Kalau dalam hal ini kita harus mengacu pada bacaan yang pendek ini, fi syari' Pahlawan. Nah, jadi kita tinggal mencari mana jawaban yang ada fi syari' Pahlawan. Kita tahu yang tepat adalah A dan B. Nah, ini. Tinggal kita mencari berapakah nomor rumahnya. Apakah nomor 3 atau nomor 5. Di sini salah satu. Nah, raqam salah satu itu berapa? Tinggal kita cari itu. Arti salah satu. Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3. Nah, kalau gitu arti dari salah satu adalah 3. Kalau gitu jawaban yang benar adalah yang A. Fi syari' Pahlawan raqam salah satu nomor 3. Oke, nomor 18. Ada percakapan antara Salman dan Husain. Salman, ya Husain, ma amaluka? Ini ada pertanyaan ya Husain, apa cita-citamu? Husain menjawab, uridu an aku nasyakhson,
alladzi yu'allimut tullaba fil madrasah. Husain menjawab, aku ingin menjadi seseorang yang mengajar murid-murid atau peserta didik di madrasah. Misal, kita tidak mengetahui arti semua ini yo. Jadi tidak mengetahui arti semua ini. Kita misalnya hanya tahu beberapa saja, yaitu madrasah artinya adalah sekolahan. Kemudian misalnya kita tidak tahu yu'alim ya, tidak tahu yu'alim, tapi mengetahui at-tullab. Nah, tullabun itu kan peserta didik. Kemudian kita tambahi lagi madrasah itu artinya adalah sekolahan. Nah, dari sini kita mungkin bisa memperkirakan memperkirakan mana jawaban yang tepat. Ma amal Husain, apa cita-cita Husain? Pastinya guru, yaitu mengajar murid-murid di madrasah. Jawabannya adalah mudarrisun. Mudarrisun artinya adalah guru laki-laki. Nah, kalau muadzafun artinya adalah pegawai laki-laki. Kalau syurtiun artinya adalah polisi laki-laki. Dan muhandisun adalah insinyur laki-laki. Jadi jawabannya adalah mudarrisun. Lanjut nomor 19. Ta'malu Ummu Salma fis suqi wa hiya tabi'ul fawakiha wal khudrawat. Ma mihnatu Ummi Salma. Nah, ini juga sama. Misalkan kita tidak mengetahui sebagian besar ya arti dari kata-kata ini. Kita hanya tahu sukun. Sukun itu kan artinya adalah pasar ya. Suq artinya adalah pasar. Kita tidak tahu arti tabi'u atau fawaki atau khudrawat. Nah, meskipun demikian kita bisa mengetahui jawabannya itu apa. Tapi ya memang harus tahu arti dari jawaban tadi. Ada tajirotun, syurtiyatun, muwadzafatun, dan khayyatotun. Tajirotun adalah pedagang, syurtiyatun adalah polisi perempuan, muwadzafatun adalah pegawai perempuan, dan khayyatotun artinya adalah penjahit perempuan. Jadi jawaban nomor 19 adalah tajirotun. Dengan cukup memakai kata kunci ini, sukun tadi ya. Oke. Kemudian lanjut nomor 20. Rattib hadhil kalimat litakuna jumlatan mufidatan. Urutkanlah kata-kata berikut sehingga menjadi jumlah atau kalimat yang bermakna bermakna. Hiya muwadzafatun fi jaddati al-maktabu fil al-maktab ta'malu. Nah, oke, kita analisis satu persatu dari jawaban ini. Jaddati muwadzafatun. Dari yang D dulu ya, karena ini pasti jawabannya adalah A. Al-maktabu fi muwadzafah. Al-maktabu artinya adalah kantor, fi muwadzafah artinya adalah di pegawai perempuan. Nah, tidak masuk akal ini. Jadi dihapus atau dieliminasi dari kemungkinan jawaban. Ta'malu fil maktabi, dia bekerja di kantor. Masuk akal juga. Dia jaddati muwadzafatun. Dia nenekku, pegawai perempuan. Sebenarnya kalau untuk makna bisa saja, tapi untuk bahasa Arab yang fusha ini salah. Jadi ini tidak bisa masuk dalam pilihan jawaban. Hiya ta'malu, dia bekerja. Oke, masuk akal. Tapi coba kita lanjutkan dulu. Hiya ta'malu fi jaddati, dia bekerja di nenekku. Waduh, ini sudah bulat ini, salah ini. Jadi yang betul adalah yang A. Oke. Kemudian lanjut. Yang nomor 21. Tatakawwanu Indonesia min juzurin katsiratin. Ma makna juzur? Nah, oke, ini ya kita juzur itu adalah bentuk jamak taksir dari jazirah. Nah, kalau kita tahu makna jazirah itu kan pulau ya. Kalau jamak dibuat jamak kan juzur menjadi kepulauan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 22. Fi Indonesia mawaqi' tarikhiyah min hal kanais wal ma'abid al-ukhra. Ma ma'nal kanais?
Di Indonesia ada tempat-tempat yang bersejarah. Di antaranya ada Al-Kanais dan Ma'abid Al-Ukhra. Ya, ini kita juga harus tahu beberapa bentuk perubahan kata ya dalam bahasa Arab, baik itu bentuk yang shorof maupun yang bentuknya jamak. Ada jamak muzakkar salim, muannats salim. Kalau ini adalah jamak taksir ini. Jadi dari kanisah menjadi kanais. Apa itu makna kanais? Kanais adalah gereja. Nomor 23, akmilul jumlah al-atiyah bil kalimal munasibah. Sempurnakanlah jumlah, ya Allah, sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai. Ini kadang dalam bahasa Arab itu kan kalimah, kalau dalam bahasa Indonesia itu bermakna kata, kalau jumlah itu bermakna kalimat. Jadi agak hati-hati juga dalam perbedaan kata seperti ini. Sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai. Ismi Aisyah, namaku Aisyah. Baiti fi titik-titik mawar rokm sab'ah. Baiti qoribu minal madrasah rokmu titik-titik itu ya 5642 dan seterusnya. Namaku Aisyah. Rumahku di. Nah, ini juga di sini memakai kata mawar. Biasanya kalau ada mawar atau pahlawan, Ahmad Yani itu kan menunjukkan lokasi jalan itu berada kan ya. Jadi bukan di mawar itu adalah kata sambungan dari atau nama jalan gitu ya. Jadi apa bahasa Arabnya jalan? Bahasa Arabnya jalan adalah syari'un. Kemudian rokmu titik-titik. Nah ini kita tahu arti rokmun itu adalah nomor. Ini kan bukan nomor rumah ya. Kalau nomor rumah itu kan paling ya 27 atau 100 atau berapa gitu. Ini adalah nomor HP. Gitu. Apa bahasa Arabnya telepon atau HP? Bahasa Arabnya telepon adalah hatifon. Jadi nomor 23 jawabannya adalah fi syari' mawar dan rokmu hatifi, nomor teleponku. Oke, lanjut ke nomor seterusnya. Ismi Luqman, ana tilmizun fil faslir rabi' bil madrasatil ibtidaiyah al-hukumiyah. Oke, di sini ada salah teknis ya dalam mengetik. Ini adalah ibtidaiyah kurang alif setelah dal al-hukumiyah. Namaku Luqman. Aku adalah murid kelas 4 di madrasah ibtidaiyah negeri. Hadza abi. Ini adalah ayahku, namanya Amir. Huwa tajirul malabis. Dia adalah pedagang pakaian. Huwa ya'malu fis suqi. Dia bekerja di pasar. Wa hadhihi ummi ismuha Aminah. Dan ini ibuku, namanya Aminah. Hiya mudarrisatun fil madrasatil ibtidaiyah al-hukumiyah. Oke, ini juga ada kurang huruf alif ya, setelah huruf dal. Dia adalah guru perempuan di madrasah ibtidaiyah negeri. Kullas sobah, setiap pagi. Ana adhabu ilal madrasah ma'aumi. Saya pergi ke sekolahan, ke madrasah bersama ibuku. Ma mihnatu abi Luqman wa ummihi. Apa pekerjaan ayahnya Luqman dan ibunya? Nah, tadi ya memang bacanya agak panjang, tapi di sini kan nih mihnah ini kan mihnah itu artinya adalah pekerjaan. Apa pekerjaan ayahnya? Adalah ini, tajirul malabis, pedagang pakaian, sedangkan ibunya adalah mudarrisatun atau guru. Jadi jawaban nomor 24 adalah tajirun wa mudarrisatun. Oke, lanjut nomor 25. Ma makna hadhil jumlah? Apa arti kalimat ini? Sayyidah Zainab taknusu sahatal bait wa tausilul malabis kullas sobah. Nah, ini sebelum kita terjemahkan soalnya ya, kita tinggal tinggal melihat pilihan jawabannya. Di sini hampir mirip semua ya. Bu Zainab menyapu, A, B, C, D ini menyapu semuanya. Tapi ada perbedaan. Kalau A memakai
halaman rumah. Kalau B memakai taman rumah, C menyapu rumah, D menyapu halaman depan. Nah, kita tahu saha itu artinya adalah halaman, maka yang B, C itu dicorek dari daftar kemungkinan. Tinggal A dan D. D memakai depan, sedangkan A memakai rumah. Karena al-bait artinya adalah rumah, maka jawabannya adalah Bu Zainab menyapu halaman rumah. Nah, jadi tidak usah tahu artinya semuanya, karena ini kan hampir mirip-mirip semuanya, tinggal menyesuaikan saja gitu. Oke, lanjut nomor 26. Imla'il faraghat bil kalimatil munasibah. Isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai. Dzalika Harun, dzalika Harun. Itu isinya ya. Titik-titik Harun huwa yuridu an titik-titik khayyaton mujtahidan. Titik-titik Harun dia ingin titik-titik penjahit yang berdedikasi atau jos atau ya yang rajin, yang sungguh-sungguh mujtahid itu kan sungguh-sungguh berdedikasi, jos gitu. Oke. Dzalika, di sini pilihannya ada dzalika, hadza. Kita tahu Harun itu adalah laki-laki. Nah, ini kita cermati pilihan jawabannya ada dzalika, dan hadza. Ini kemungkinannya betul semuanya ya. Bisa dzalika Harun, hadza Harun itu bisa semuanya. Tinggal kita cermati yang bagian sini, an titik-titik ini. Titik-titik Harun huwa yuridu an titik-titik. Nah, kita tinggal mencari. Huwa itu adalah dhamir laki-laki. Dhamir laki-laki, oleh karenanya juga harus memakai yang laki-laki. Kalau begitu, mana yang laki-laki? Apakah yakuna, apakah takuna, apakah akuna, atau takuna? Oke, kita cermati dulu yang yuridu ini. Punya di sini. Yuridu itu kan memakai ya mudhari'ah atau ya fi'il mudhari'. Nah, tinggal kita cocokkan di sini. Mana yang memakai ya mudhari'ah dan tidak ada wawunonya, ini kan yuridu saja, tidak ada tambahan yang lain lagi. Oke, tinggal kita cari di sini mana yang memakai ya mudhari'ah. Jawabannya adalah di alif, yakuna. Kalau takuna itu domirnya bisa anta atau bisa hiya. Kalau akuna adalah bermakna saya atau bermakna anak. Ini juga sama ya. Jadi kalau begitu yang betul adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor 27. Hasan an yuridu tabiban yakuna fil mustashfa. Ini kalau ada soal yang seperti ini tuh kadang tidak perlu dibaca perintahnya ya, tinggal kalau seperti ya ngurut ke, biasanya ngurut ke. Oke. Yuridu Hasan. Oke, saya mulai dari D ya, karena jawabannya ini adalah yuridu Hasan. Oke, saya terjemahkan dulu kata yang akan diurutkan. Hasan an yuridu itu ingin, tobiban itu artinya dokter, yakuna menjadi, fi adalah di, mustashfa sebagaimana tadi adalah rumah sakit. Tinggal sini. Yuridu ayyakuna Hasan tobiban fil mustashfa. Nah, ini bulat ini. Maksudnya itu yuridu dia ingin, dia siapa ini tidak jelas ya. Ayyakuna menjadi Hasan. Loh, masa tiba-tiba dia ingin menjadi Hasan dokter? Kalau gitu ini dapati salah ya. Kemudian yang C, yakuna Hasan an yuridu tobiban. Menjadi Hasan ingin dokter. Wah, ini bulat ini tidak benar ini. Bukan kalimat yang bermakna atau yang bermakna yang benar atau tepat gitu. Hasan yuridu ayyakuna. Nah, ini kayaknya benar ini. Hasan ingin menjadi fi tobiban. Nah, ini sudah salah. Jadi kesalahannya ada di fi tobiban. Hasan ingin menjadi fi tobiban.
Masa ingin menjadi apa? Di dalam dokter. Ini salah makna, ya salah nahwunya. Karena setelah huruf jar itu harus berharokat kasroh. Fi atau bin gitu kalau misalnya memakai fi. Tapi karena ini juga salah secara makna, maka ini dieliminasi dari kemungkinan jawaban. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 27 jawabnya adalah A. Yuridu Hasan. Hasan ingin menjadi ayyaku natobiban fil mustashfa, menjadi dokter di rumah sakit. Yuhibbu Hasan Jawa Indonesia al-Mu'tadil. Hasan menyukai jauh. Jawun itu artinya adalah cuaca ya. Cuaca Indonesia yang al-Mu'tadil. Al-Mu'tadil itu artinya adalah yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Ma tarkibul mu'tadil. Tadi saya mengatakan yang ya. Cuaca Indonesia yang sedang-sedang saja. Itu kalau ada kata memakai yang, maka itu adalah kata sifat. Jadi misalnya gini, Ari yang tampan atau ibuku yang cantik. Jadi ketika ada yang memakai kata yang, biasanya setelahnya adalah kata sifat, menyifati kata yang sebelumnya. Jadi mu'tadil itu adalah sifat, bukan mubtada, bukan khobar atau isim. Oke. Kemudian 29. Yuhibbu Faruk Indonesia. Wa titik-titik, bila titik-titik, wawaton titik-titik. Ini agak rumit ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yuhibbu Faruk. Oke, kita harus tahu dulu. Yuhibbu ini kan ya-nya ini tadi kan domainnya adalah huwa. Siapa yang dimaksud ini huwa ini? Huwa adalah Faruk. Faruk itu adalah nama laki-laki. Faruk mencintai Indonesia. Indonesia ini dalam bahasa Arab itu mu'annas ya, atau perempuan. Jadi Indonesia dalam bahasa Arab itu bermakna perempuan. Wah titik-titik, bilad titik-titik, wat. Bilad itu adalah negaranya, waton itu bangsanya. Oke. Sekarang gini. Tinggal kita ke pilihan jawabannya. Wah titik-titik, wahia. Nah, sini. Hiya, wa, titik. Karena ini kan setelah wa ini itu adalah ada domir yang kembali kepada Indonesia. Kita tahu tadi Indonesia itu kan domirnya mu'anas. Jadi kita pilih mana domir yang mu'anas. Huwa ini adalah mudzakkar, salah. Huwa adalah domir mudzakkar, jadi ini salah. Ya ini domir mu'anas, jadi ini kemungkinan jawabannya. Huwa ini juga mudzakkar, jadi ini salah. Tinggal hiya, huhu, hiya, hi. Oke. Hiya, wahia kembali ke Indonesia. Bila titik-titik. Negaranya siapa tadi? Negaranya Faruk. Faruk itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka domir yang dipakai itu adalah domir laki-laki. Apa domir laki-laki untuk yang domir mutasil? Yaitu hu, wahia. Indonesia itu adalah biladuhu, negaranya si Faruk. Jadi ini H ini salah ya. Jadi ini salah yang C karena memakai H. Wahia bila duha. Masa karena Indonesia adalah negaranya Indonesia. Rumit. Tidak masuk akal. Jadi karena Indonesia adalah negaranya si Faruk tadi. Faruk adalah laki-laki memakai hu ini. Ini juga memakai hu. Jadi Indonesia, saya ulangi lagi. Jadi Faruk menyukai Indonesia, mencintai Indonesia. Nah, Indonesia itu, wahia, Indonesia itu adalah negaranya dan bangsanya. Oke, nomor 30. Rattib hadhil kalimat litakuna jumlatan mufidatan. Urutkan kata-kata berikut sehingga menjadi kalimat yang berfaedah atau bermakna. Asdiqaihi al-jum'ah yaumi ma'a yaqra'ul Qur'an Hasan. Asdiqaihi adalah teman-temannya Jum'ah. Artinya ya Jum'ah. Yaum artinya hari, ma'a artinya bersama,
Yaqra'u artinya membaca, Al-Quran artinya Quran, dan Hasan. Sekarang kita teliti jawabannya satu persatu. Hasan ma'a asdiqoi. Hasan bersama teman-temannya. Oh, masuk akal. Yaqra'u membaca. Loh, kok yaqra'u ya wis. Yaqra'u ini kan kembali kepada Hasan. Oke, masuk. Al-Jum'ah. Loh, masa Hasan dan teman-temannya membaca Jum'ah? Salah ini, fi yaumil Quran, di hari Quran ini. Salah ini karena tidak berfaedah. Oke. Fil Jum'ah yaqra'u Hasan, di hari Jumat Hasan membaca, oke masuk akal juga ini. Hasan membaca yaumil Quran, hari Quran. Wah, ini sudah salah ini. Jadi biasanya itu seperti ini ada titik-titik yang menjadi pembeda. Kalau ini adalah yaqra'ul Jum'ah, ini tidak masuk akal. Kalau ini adalah yaqra'u Hasan yaumil Quran, ini tidak masuk akal. Oke. Yang B, fi yaumil Jum'ah, di hari Jum'ah, Hasan ma'al Quran, Hasan bersama Quran membaca teman-temannya. Ini salah ini. Ya masa Hasan dengan Al-Quran itu membaca teman-temannya. Ya masuk akal ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Di hari Jumat, Hasan membaca Al-Quran bersama teman-temannya. So ya. Oke. Kita masuk ke nomor 31. Ada apa? Dialog antara Karim dan Fawaz. Karim, ya Fawaz, ma mihnatu abika? Ya Fawaz, apa profesi ayahmu? Fawaz menjawab, mihnatu abi fallahun. Profesi ayahku adalah petani. Madza ya'malul fallah? Madza ya'malul fallah? Apa bahasa apa yang dilakukan petani? Fawaz menjawab, di sini ada huwa yazra'ur rus awal khudrawat fil mazra'ah, atau huwa yal'abu kuratal qadam fil mal'ab, atau huwa yu'allimut tullaba fil madrasah, atau huwa yunadziful qamamah. Nah, ini tidak perlu tahu arti semuanya ya. Tinggal kita tinggal kita itu saja analisis yang kata-kata kunci. Di sini kata-kata kunci kan ada mazru'ah. Mazru'ah itu kan sawah ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau mal'ab kan lapangan, madrasah, sekolah, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah A, yaitu huwa yazra'ur ruzza, dia menanam, beliau ayahku, beliau menanam padi atau sayur di sawah. Oke. Nomor 32. Imla'il faraghat bil kalimatil munasibah. Isilah titik-titik berikut dengan kata yang sesuai. Askunu fi syari' Pangeran Diponegoro. Aku tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro. Ini maksudnya bukan dia tinggal lesehan di Jalan Pangeran Diponegoro ya, tapi punya rumah yang alamatnya di Pangeran Diponegoro. Rokem. Nah, rokem itu kan nomor. Baiti qoribum min, rumahku dekat dari, ad-dairu artinya adalah lingkar ya. Lingkar, hatta asma, sehingga aku mendengar. Oke. Sekarang kita analisis. Rokmun itu artinya kan nomor ya. Nomor itu, jadi setelah nomor itu bukan kalau jam. Misalnya gini, kami sa'atul an, as-sa'atul an, as-sabi'ah. Jadi kalau sa'ah atau jam itu memakai yang format yang ke itu. Seperti ini ya. Robi' itu kan yang keempat. Terus sabi itu kan yang ke-7. Nah, kalau Rokmun itu bukan memakai ini, tapi memakai yang biasa. Seperti ya kayak wahidun, satu, isnani, dua, dan seterusnya. Jadi rokum wahid, rokum isnani, rokum salasah, dan seterusnya. Nah, karena ini memakai sabi dan robi, maka B dan C itu dieliminasi dari kemungkinan jawaban, tinggal sab'ah dan arba'ah. Jadi ini bisa masuk, yang A bisa masuk, D bisa masuk. Ini baiti qoribum min titik-titik ad-dairi. Seperti yang saya katakan tadi, ad-dairi itu artinya adalah lingkar. Nah, yang A at-thoriq ad-dairi, yang D al-maktabah ad-dairi. Nah, kita tahu
bahwa ad-dairi itu adalah muzakkar. Apa tandanya? Ya tidak ada ya tak marbutoh. Kalau ada tak marbutoh berarti muannas. Maktabah artinya adalah perpustakaan. Katakanlah ada perpustakaan lingkar ya, katakanlah ada. Tapi karena ad-dairi itu adalah muzakkar dan maktabah itu muannas, maka ini tidak cocok. Jadi harus pilih yang muzakkar, yaitu at-thoriq ad-dairi, jalan lingkar gitu. Bukan perpustakaan lingkar. Kalau misalnya al-maktabah ad-dairiyah gitu ya, bisa saja gitu. Nah, karena ini memakai ad-dairi bukan ad-dairiyah, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 33. Indonesia baldatun thayyibatun wa jamilatun. Uhibbuha hubban syadidan. Indonesia adalah negara yang makmur loh jinawe dan indah. Uhibbuha hubban syadidan. Aku sangat mencintainya. Ma tarkibu thayyibah wa jamilah. Saya katakan tadi ya, Indonesia adalah negara yang. Jadi kalau ada yang, biasanya itu adalah sifat. Wajah milat itu juga sama, sifat. Negara yang thayyibah, yang makmur, baldatun thayyibatun, kan, negara yang makmur loh jinawe, wajah milatun dan indah. Jadi ini jawabannya adalah sifat, semuanya sifat. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 34. Sama ya, Indonesia baldatun thayyibatun wa jamilatun. Uhibbuha hubban syadidan. Ma muradifu kalimah hub. Ini agak sulit ya. Ya, muratif itu artinya adalah sinonim. Sinonim apa? Sinonim dari mencintai. Nah, di sini ada ma'badun, ada masjidun, ada bunyanun, ada ta'asyukun. Saya baca dari bawah ya. Ma'badun itu artinya adalah tempat ibadah. Kalau masjidun adalah masjid, bunyanun itu bangunan, ta'asyukun itu beronto atau sangat merindukan, ya itu cinta itu. Nah, meskipun kita tidak tahu maksud dari muradif itu apa, tapi kalau kita mengetahui arti ma'bad, masjid, bunyan, maka ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi membantu dalam memilih jawaban. Jadi ini kan seperti main logika lah ya. Ma'bad itu kan tempat ibadah, masjid itu masjid, bunyan itu bangunan, ta'asyuk itu cinta. Kita tahu hubun tadi artinya cinta, maka kata yang berada di sekitar makna cinta itu kan tidak ada tempat ibadah, tidak ada masjid, tidak ada bangunan, tinggal ta'asyukun. Jadi ma muradifu kalimah hubbun. Jadi apa sinonim kata hubbun itu adalah ta'asyukun. Kemudian nomor 35, imla'il faraghat bil kalimatil munasibah. Unzur ila hadhihi surah, hadhihi suratu usrati. Abi titik-titik abi ismu titik-titik. Nah, ini hampir mengulang yang tadi ya. Yang ayahnya apa itu? Tadi ada pertanyaan yang serupa juga. Abun itu kan laki-laki ya. Nah, abi titik ismu titik-titik maknun wa huwa tabbahun. Kulla sobah titik-titik abi al-atima ladzizah fil matbah li a'dha'il usra. Saya terjemahkan, lihatlah foto ini. Ini foto keluargaku. Titik-titik abi. Oke. Langsung kita jawab ya. Abun itu kan ayah. Abi itu ayahku. Ayahku itu kan laki-laki. Maka yang tilka ini dicorek. Karena tilka itu adalah kata tunjuk atau isim isyarah untuk perempuan. Tinggal A, C, dan D. Hadza abi ismu. Nah, kalau tadi ingat dengan yang sebelumnya, bahwa kata atau domir, kata ganti, untuk laki-laki itu adalah hu. Maka yang H ini dicoret, tinggal yang A dan D. Hadza abi ismuhu maknun. Oke. Nah, kulla sobah, setiap pagi, wahwa tobakhun dulu. Wahwa tobakhun, beliau adalah chef atau koki. Kulla sobah, tiap pagi, titik-titik abi al-atim hal-ladzidah fil matbakh li'adhul usra. Tiap pagi, beliau ayahku, titik-titik makanan yang lezat,
di dapur untuk anggota keluarga. Nah, tadi kalau masih ingat yang huwa yuridu ayyakuna. Jadi kalau dhamir huwa atau dhamir hu, maka fiilnya itu memakai ya. Tadi ini sudah salah ya. Ini sudah salah, ini juga sudah salah. Nah, ini memakai non. Non itu apa? Non itu nahnu. Nahnu itu bermakna apa? Kita atau enggak cukup. Kita atau kami. Jadi yang betul adalah yatbahu. Dia atau beliau, ayahku tiap pagi memasak makanan yang lezat untuk anggota keluarganya. Oke. Nomor 36. Ma makna hatainil jumlataini? Apa makna dari jumlah atau kalimat berikut ini? Hadza abi ismu faqih huwa fallahun kulla yaum huwa yadhabu ilal hadiqah liyazru'al fawakih. Amma hadhihi ummi ismuha Khatimah hiya fallahatun aidan. Pesan saya berulang-ulang, jangan gugup ketika menemui menemui soal yang pertanyaannya panjang seperti ini. Kita analisis saja pilihan jawabannya. Biasanya itu ada yang membedakan ya. Ini ayahku, namanya Fakih, ia seorang petani. Nah ini A, B, C, D ini sama ya. Ini ayahku, namanya Fakih, ia seorang petani. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Oke, sampai sini semuanya bisa menjadi jawaban. Tapi kita masuk ke sini. Ia tiap hari ia pergi ke sawah, yang A ke kebun, yang ini ke sawah, yang B, yang C ke sawah, dan ini ke sawah. Loh, ternyata ternyata ada yang berbeda di A, B, C, D ini. Yaitu yang A ke kebun, B ke sawah, C ke sawah, dan D ke sawah. Oke. Nah, ini tinggal kita maknai. Hadikoton itu apa artinya? Apakah sawah ataukah kebun? Jadi, hadiko itu bermakna kebun. Jadi, ini betul. Misalnya kita tidak tahu apa arti kebun ya. Hadiko itu tidak tahu. Kita hanya mengetahui arti fawakih. Nah, tinggal ini lihat dulu. Fawakih itu kan buah-buahan. Ini tinggal menanam buah. Fawakih itu kan buah-buahan ya. Tidak hanya buah saja. Jadi yang B ini salah karena hanya buah, bukan buah-buahan. Ini salah. Kemudian ini ibuku namanya Khotimah. Ia petani juga. Karena buah ini salah, maka B salah. Kemudian ini ayahku namanya Fakih, seorang petani. Tiap pagi, tiap hari ia pergi ke sawah untuk menanam buah-buahan. Nah, ini betul. Sampai sini betul ya. Kalau ini ibuku namanya Fatimah. Lah, sedangkan ini Khotimah. Oke, kalau gitu ini salah. Ini ayahku namanya Fakih, seorang petani, yang D ini ya. Tiap hari ia pergi ke sawah untuk menanam sayur. No, ini salah. Jadi tiap tiap ABCD itu punya titik-titik kesalahan. Oke, jadi kalau gitu nomor ini jawabannya adalah yang A. Ini ayahku namanya Fakih, ia seorang petani. Tiap hari ia pergi ke kebun untuk menanam buah-buahan. Kalau ini ibuku namanya Khotimah, ia juga petani. Oke, lanjut. Fatimah tuhibbul Indonesian atau Yibin. Ini agak berpikir dalam ini ya. Ma itu kalimah atau Yibin. Apa ditun itu antonim ya. Apa antonim dari kata atau Yibin? Fatimah menyukai orang-orang Indonesia yang baik-baik atau yang ramah, yang baik. Apa antonim dari atau Yibin? Di sini ada al-khabisin, ada al-jahilin, ada al-kharijin, al-qanitin. Al-jahilin adalah yang bodoh, al-kharijin yang keluar, al-qanitin yang tinggal. Nah, karena at-thayyibin itu bermakna yang baik, maka jawabannya adalah al-khabisin. Al-khabisin itu artinya yang jahat ya, yang buruk. Oke, nomor 38. Ini ada percakapan antara Ustadz, Santi, Salma, Naila, dan Zulaikha. Oke.
Fi madatil lughatil arabiyyah tahaddasal muallim anil amal. Di pelajaran bahasa Arab, guru berbincang-bincang atau menjelaskan tentang cita-cita. Wa huwa sa'ala tilmidati. Beliau bertanya kepada murid-murid perempuannya tentang cita-cita mereka di masa depan nanti. Ustadz, ya Santi, ma amaluka fil mustaqbal. Hai Santi, apa cita-citamu nanti? Santi menjawab, uridu an aku nafallahatan ya Ustadz. Aku ingin menjadi petani. Pak, gitu. Pak gurunya berkata, Masya Allah, amaluki nafi'un mufidun jiddan. Cita-citamu sangat mulia dan berguna. Wa kaifa antunna ya Salma wa Naila wa Zulaikha, dan bagaimana denganmu ya Salma, Naila dan Zulaikha? Salma menjawab, uridu an akuna muallimatan. Aku ingin menjadi guru. Naila menjawab, uridu an akuna muhandisatan, menjadi insinyur. Zulaikha, amma ana uridu an akuna tayyaratan, menjadi pilot. Ustadz menjawab, Masya Allah, Allah yuhaqqiq amalana. Semoga Gusti Allah mengabulkan atau membuat nyata cita-cita kita semua. Amin. Sil bainatil midat wa amalihina. Hubungkan atau jodohkan antara murid perempuan dengan apa itu cita-citanya. Nah, Santi tadi kan menjadi falah. Ini bukan kunci, jawabannya itu A ya. Ini kurang tepatin karena ini soal menjodohkan. Jadi Santi menjadi petani, kemudian Salma menjadi guru, Zulaikha menjadi pilot, dan Naila menjadi insinyur. Oke. 39. Sil bainal arqam wa arabiyyatiha. Hubungkan antara nomor dan bahasa Arabnya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada hal khusus ya. Ketika menulis nomor yang tanpa ada spasi atau tanpa ada pemisah antara nomor tadi itu, maka cara membaca nomor itu bukan dari kanan tapi dari kiri. 13 itu bukan 3 dan 1 tapi 1 dan 3. Nah, berbeda kalau urutannya seperti ini. Misalnya didikte guru ya, 13, terus tanda hubung 31 gitu. Jadi nanti urutannya seperti ini, 13, 31. Ini bukan 31, 13, tapi 13, 31. Oke. Nah, jadi maka 39 ini bukan 93 ya, tapi 39. Yang A itu 39. 39 adalah tis'atun wasalasun. Dalam bahasa Arab juga sama. Nah, ini repotnya gini. Meskipun angkanya itu tertulis 39 atau 39 seperti ini ya. Dan bahasa Arab itu menulisnya itu dari kiri. Meskipun demikian, bahasa Arab itu ketika membahasa Arabkan bilangan ini itu harus dari 9-nya, bukan dari 3 gitu. Maka yang pertama kali disebut adalah 9 bahasa Arab 9 itu ada tis'atun wa salasun. Kemudian 93 salasatun wa tis'un. Nah, ini yang C itu kan 11852. Jadi dalam bahasa Arab itu tetap dibaca dari kiri bukan dari kanan. Nah, ini yang satu-satu kan wahidun samaniyatun dan seterusnya. Yang D juga sama 085 sifrun samaniyatun khom satun, bukan dari angka 1. Ini agak rumit ya. Ini perlu perlu pengetahuan dan pengetahuan mengenai bahasa Arab dan tentang angka. Oke. Yang terakhir, al-muallim huwallazi yudarrisu tullab fil madrasah. Nah, ini soal betul salah ya. Al-muallim huwallazi yudarrisu tullab fil madrasah. Ini ya setidaknya harus tahu kata kunci artinya ya. Ada madrasah, ada muallim. Nah, ini ada yudarrisu juga. Kalau kita tahu arti muallim, itu kan artinya adalah guru. Yudarrisu itu mengajar, madrasah di madrasah. Nah, jawabannya guru mengajar di madrasah, jawabannya adalah mengajar murid-murid di madrasah. Maka jawabannya adalah betul, sahih. Betul itu sahih. Oke. Demikian pembahasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa mengontak panitia atau ya mengontak panitia langsung, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.